Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana kama amartana nahmad. Nusalli wa nusallimu ala rasulika Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini salah satu berita yang terkait dengan corona yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas adalah berita tentang penolakan sebagian warga atas pemakaman jenazah di lingkungan mereka. Di beberapa tempat, di beberapa kampung, di beberapa daerah, bahkan penolakan itu demikian kerasnya sampai berupa tindakan-tindakan yang menurut sebagian besar kita atau bahkan menurut semua kita rasanya sudah tindakan yang melewati batas, melampaui batas. Misalnya di Banyumas itu sampai ada warga yang melemparkan kayu ke petugas rumah sakit. Nah, ini tindakan yang untuk sebagian besar kita disayangkan, bahkan menguras emosi banyak orang. Nah, terkait dengan masalah itu, terutama masalah jenazah corona khususnya dan jenazah pada umumnya, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan tentang hal-hal yang terkait dengan perawatan jenazah pada umumnya, khususnya jenazah corona. Dalam kesempatan ini saya merujuk ke sebuah kitab, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Sebagaimana di kitab-kitab yang lain, perawatan jenazah atau orang mati itu punya hak yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang hidup. Wal kalamu fi hadzal kitab wa ya hukukul amwat alal ahya yang qasimu ila sitti jumal. Dalam kitab ini disebutkan bahwa hak orang mati atas orang yang hidup. Jadi al ahya di sini orang yang hidup itu bukan hanya keluarga, bisa jadi malah orang-orang yang selain keluarga jenazah atau keluarga mayat itu. Ada 6 hal. Yang pertama adalah fi ma yustahabbu ayyuf ala bihi indal iqtidar wa ba'dah. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan kepada calon mayat ini, seorang yang akan menemui ajalnya, wa ba'dahu, dan setelah meninggal. Asaniyatu yang kedua fi ghuslihi, dalam memandikan mayat. Asalisatu fi takfinihi, mengkafani mayat. Ar-rabi'a fi khamlihi wa tibaihi, membawa mayat sampai kubur. Al-khamisatu fi sholati alaihi, mensolatkan. As-sadisa yang keenam fi dafnihi, dalam penguburan atau pemakaman mayit. Al-babul awal, bab yang pertama tentang fi ma yustahabbu ayyuf ala bihi indal iqtidar wa ba'dah. Hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan kepada orang yang akan wafat ya. Tentu kita yang hidup sudah melihat tanda-tanda awal seorang itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang disunahkan dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang hendak mati itu adalah tentu yang sudah kita kenal, talqin, yaitu mengajari wa yustahabbu yulaqqanal mayyitu indal mauti syahadata alla ilaha illallah. Disunahkan bagi kita untuk menuntun atau mengajari orang yang akan meninggal itu dengan syahadat. Lalu waqtalafu fi istihbabi tawjihil al-qiblah. Ulama berbeda pendapat tentang anjuran menghadapkan calon mayat tadi ke kiblah. Jadi ada sebagian ulama fara'adzalika qaumun wa lam yarahu akharun. Ada sebagian ulama yang menganggap orang sebelum meninggal itu disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Sementara sebagian ulama lain mengatakan tidak. Lalu berikutnya wa yustahabbu ta'jilu dafnihi liwurudil asar bidzal. Ketika seorang itu sudah benar-benar dinyatakan meninggal, maka dalam agama disunnahkan, dianjurkan untuk mensegerakan penguburannya. Karena memang ada banyak hadis tentang anjuran itu. Yang menarik di sini adalah ilal ghorik, kecuali orang yang tenggelam. Jadi orang yang mati karena tenggelam itu oleh Ibnu Rushd dinyatakan dia tidak disunahkan untuk disegerakan penguburannya. Kenapa? Jadi karena untuk menjaga kemungkinan jangan-jangan al-ghorik itu orang yang meninggal karena tenggelam itu
kematiannya itu belum permanen gitu. Masih ada kemungkinan nanti begitu air dalam perutnya misalnya keluar, dia mungkin hidup atau apa gitu. Sehingga oleh Ibnu Rus dikatakan untuk al-ghorik, orang yang meninggal karena tenggelam itu tidak disunahkan untuk disegerakan penguburannya. Maka dianalogikan dengan ini bisa juga kita katakan bahwa semua mayit atau semua orang yang meninggal itu harus ditunggu sampai waktu di mana kita bisa pastikan yang bersangkutan atau mayit itu benar-benar sudah meninggal. Maka di rumah sakit itu kita tahu ada semacam SOP itu, bahwa seorang pasien yang secara alat medis sudah dinyatakan meninggal gitu, secara kedokteran, secara alat medis dikatakan meninggal, dia ditunggu sampai sekian jam gitu untuk memastikan bahwa mayit benar-benar sudah meninggal. Al-babusani, bab yang kedua adalah fi ghuslil mayit, dalam memandikan mayit. Wa yata'allaqu bi hadzal bab fusulun arba'ah, ada 4 hal. Minha fi hukmil ghusli, hukum memandikan mayit. Wa minha fi man yajibu ghusluhu minal mauta, mayit-mayit yang wajib dimandikan. Wa man yajuzu ayyusula, dan orang-orang yang diperbolehkan untuk memandikan. Wa ma hukmul ghusl, hukum orang yang memandikan. Wa minha fi sifatil ghusl, yang terakhir adalah sifat memandikan. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya membahas tentang hukmil ghusl dan juga yang fi man yajibu ghusluhu minal mauta. Hukum memandikan, fa amma hukmul ghusli fa innahu qila fihi annahu fardun alal kifayah wa qila sunnatun alal kifayah. Jadi ternyata dalam kitab ini disebutkan memandikan mayit itu ya mukhtalaf, debatable ya, diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah alal kifayah. Jadi hanya sunnah saja, sunnah pun alal kifayah, tidak wajib. Wal qaulani kilahuma fil madhab. Jadi dalam satu madhab itu bisa jadi ada 2 pendapat yang berbeda tadi. Wasababu fi dzalika annahu nuqila bil amal la bil qaul. Kenapa terjadi perbedaan pandangan tentang hukum memandikan antara fardu dan sunnah? Karena dalil yang dipakai untuk menetapkan hukum memandikan mayit itu bil amal la bil qaul. Bil amal la bil qaul itu maksudnya dasar untuk menetapkan perlakuan memandikan mayit itu dengan perilaku Rasul, bukan dengan sabda Rasul. Wal amalu laisa lahu sighatun tufhimu al wujuba aw la tufhimuhu. Sementara tindakan fi'il, perbuatan itu tidak bisa menyimpulkan sebuah tindakan itu wajib atau sunnah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalnya olahraga, misalnya pagi hari, kita berolahraga pagi hari itu tindakan kita atau perbuatan kita berolahraga pagi hari itu tidak bisa menjelaskan apakah olahraga itu hukumnya wajib atau sunnah atau bahkan mubah. Nah, itu yang terjadi pada perbuatan Rasul dalam hal memandikan mayit. Jadi Rasul memandikan mayit, tapi tindakan Rasul memandikan mayit itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai bentuk kewajiban dalam memandikan mayit. Bisa saja Rasul memandikan itu karena itu sunnah, hal yang baik yang dilakukan oleh Rasul. Lalu berikutnya adalah al-faslus tsani fi man yajibu ghusluhu minal mauta. Siapa saja orang yang wajib dimandikan, mayit atau jenazah yang wajib dimandikan itu siapa? Wa amal amwat alladzina yajibu ghusluhum fa innahum ittafaqu min dzalika ala ghuslil mayyiti al-muslim alladzi lam yuqtal fi mu'taraqi harbil kufar. Jenazah atau mayit yang wajib dimandikan itu disepakati oleh para ulama bahwa jenazah itu adalah atau mayit itu adalah mayit muslim, orang muslim yang tidak meninggal dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Itu salah satu persoalan dalam memandikan mayit. Nah, kemudian persoalan yang kedua,
Wa amma ghuslul muslimi al-kafiri fa kana Malik yaqulu la yaghsulu al-muslimu walidahu al-kafira wa la yukbiruhu. Bagaimana dengan kalau seorang punya orang tua atau punya saudara atau keluarga non muslim, kafir ya. Non muslim atau kafir. Menurut keterangan di sini la yaghsulul muslimu walidahu al-kafir. Seorang anak muslim tidak punya kewajiban memandikan orang tuanya yang kafir. Bahkan wala yakburu, tidak wajib menguburkannya. Artinya kewajiban itu tidak terbebankan kepada sang anak. Illa ayyakhafa dhiya'ahu fayuwarihi. Kecuali kalau sang anak khawatir kalau dia tidak memandikan, dia tidak merawat atau tidak menguburkan orang tuanya tadi yang kafir tadi, jenazahnya akan terabaikan, maka dalam konteks itu maka dia boleh memandikan dan menguburkannya. Wa sababul khilafi hal ahlil ghuslu min babil ibadah au min babin nadhafah. Kenapa ada perbedaan dalam hal memandikan tadi? Muslim boleh memandikan orang kafir atau enggak, atau bahkan di awal tadi saya sampaikan memandikan jenazah itu termasuk fardu, termasuk wajib atau sunnah. Nah, di sini disebutkan pertanyaan paling dasar dari persoalan memandikan jenazah itu adalah halil ghuslu min babil ibadah atau min babin nadhafah. Memandikan mayit itu termasuk ibadah atau termasuk alasan kebersihan atau kesehatan. Fa in kanat ibadatan lam yajuz ghuslul kafir. Kalau memandikan jenazah itu merupakan ibadah, maka tidak boleh memandikan orang kafir. Tetapi wa in kanat nadhafatan, kalau alasan anjuran memandikan mayit itu alasan kesehatan atau alasan kebersihan, maka orang kafir boleh dimandikan oleh orang muslim. Menurut saya ini persoalan yang penting, persoalan yang krusial ya. Jadi apakah memandikan mayit itu anjuran atau perintah sebagai sebuah ibadah, dalam usul fiqh disebut dengan ibadah mahdhah misalnya, atau ibadah yang sifatnya ta'abbudi, ibadah yang sifatnya dogmatis. Kalau itu ibadah ya dilaksanakan saja perintah itu, sama halnya Allah memerintahkan kita sholat ya dilaksanakan saja sholatnya. Atau memandikan itu bisa dianjurkan dalam perspektif atau dalam konteks nadhafah, kebersihan atau kesehatan. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda ya. Maka kalau memandikan itu dianjurkan oleh Rasul atau dianjurkan oleh agama dalam konteks menjaga kebersihan atau nadhafah atau kesehatan, maka tentu ini bukan ibadah. Ini disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Atau yang dalam bahasa Prof. Amin disebut dengan ta'akuli, ibadah yang sifatnya rasional. Maka kalau pertimbangannya rasional, maka ini tentu akan sangat berbeda tuntunannya antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu kondisi sosial dengan sosial lain. Asumsinya kan barangkali dulu misalnya, kenapa jenazah itu harus atau dianjurkan untuk dimandikan? Mungkin dari sudut pandang atau dari perspektif kesehatan ya untuk membersihkan agar jenazah itu bersih misalnya. Mungkin di situ ada darah, ada nanah, ada kotoran sehingga perlu dibersihkan. Tapi anjuran kebersihan itu ya dalam perspektif pertimbangan rasional alasan kebersihan. Jadi atau mungkin di jenazah itu ada ada penyakit atau apa yang kalau tidak dimandikan bisa membahayakan orang yang merawat. Maka akal kita atau pertimbangan rasional kita menuntut bahwa jenazah itu sebaiknya dimandikan. Nah, dalam konteks ini maka kalau kita kaitkan dengan jenazah corona, jenazah COVID, maka bisa jadi sebaliknya gitu. Jenazah COVID itu wajib dimandikan atau tidak? Nah, tergantung perspektif kita yang kita gunakan yang mana. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa memandikan mayit itu termasuk ibadah, maka apapun kondisinya, jenazah corona, jenazah COVID itu tetap harus dimandikan, apapun risikonya. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa memandikan mayit itu adalah bagian dari nadhafah, bagian dari alasan
kebersihan atau kesehatan, maka tentu apakah jenazah corona itu sebaiknya dimandikan atau tidak, semuanya kembali kepada pertimbangan, kembali kepada analisa yang disampaikan atau diberikan oleh tenaga medis itu. Jadi kalau tenaga medis atau dokter dalam hal ini memandang kalau jenazah itu dimandikan malah punya potensi menyebarkan virus, menularkan penyakit kepada yang lain, dan dia memandang sebaiknya tidak dimandikan, maka hukumnya ya sebaiknya jenazah corona itu tidak dimandikan dengan alasan kesehatan. Sekali lagi ini adalah sudut pandang atau perspektif yang berbeda tentang hukum memandikan mayit. Hukum memandikan mayit itu bisa dilihat dari perspektif itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya harus dilakukan apapun kondisinya. Yang kedua bisa dilihat dari perspektif kesehatan. Dan antara keduanya itu tidak ada kesepakatan di kalangan ulama tentang yang pertama atau yang kedua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu sedikit gambaran fikih tentang jenazah, tentang khususnya jenazah corona, bagaimana kita memperlakukan jenazah pasien corona itu.